أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, mengatur kehidupan ini, dan kelak kepadanya kita akan kembali. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd, kita sampai kepada tingkatan Islam yang tertinggi, yaitu al-ihsan. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita agama kita, sehingga tidak ada penjelasan yang lebih penting dan lebih benar daripada penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam dengan begitu gamblangnya di hadapan para sahabatnya, yang kemudian dinukil kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga sampai kepada kita hari ini, bahwa tingkatan agama itu, yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Sebagian orang membagi agama dengan syariat, tariqat, dan hakikat. Pembagian agama seperti ini dengan lafal-lafal seperti itu tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita akan membaca tentang tingkatan yang keempat, yang ketiga ini. Nah, silakan. Qala al-muallif rahimahullah, al-martabatu tsalisah al-ihsan. Rukunun wahid wa huwa an ta'budallaha wahdahu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa qawluhu wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وما تكون في الشأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Barakallahu fikum. Taib, beliau menjelaskan bahwa tingkatan yang ketiga adalah al-ihsan. Dalilnya apa? Ihsan itu apa dulu? Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan tentang ihsan ini. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mengatakan ihsan itu ruknun
wahid. Bukan maksudnya rukunnya satu, tapi sesuatu yang satu hakikat. Sedangkan rukun ihsan itu ada dua. Di sini disebutkan bahwa ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tara. Dan maka apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia senantiasa melihatmu. Jadi bicara ihsan yang mungkin secara bahasa artinya berbuat baik, yakni berbuat sesuatu yang baik. Ini boleh jadi berbuat baik kepada Sang Pencipta, yakni kita melakukan kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita dalam urusan hablum minallah. Dan boleh jadi ihsan itu bersama ciptaan Allah Azza wa Jalla, bersama makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa al-ihsan itu lawan dari al-isaa'ah. Ihsan berbuat baik, isaa'ah berbuat keburukan. Yang beliau menyebutkan al-ihsan adalah ayyabdhul al-insan al-ma'ruf, di mana seorang manusia itu memberikan kebaikan, menahan diri dari mengganggu. Dia berbuat baik dan menahan diri, tidak menyakitin orang. Fayabdhul ma'ruf li'ibadillah. Dia berbagi kebaikan untuk hamba-hamba Allah dalam hartanya, dalam kedudukannya, yang punya kedudukan, dalam ilmunya, dalam fisiknya. Kalau bicara ihsan dalam harta, ya ini berbuat baik. Dengan harta yang kita miliki, maka dengan cara berinfak dan bersedekah, mengeluarkan zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam. Kemudian dia berusaha untuk berbuat baik dengan hartanya setelah dia mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini ihsan kepada makhluk Allah Azza wa Jalla dengan harta kita, yaitu dengan cara memberikan nafkah yang baik kepada istrinya, kepada ibundanya, ayahnya, anak keturunannya, saudaranya, keponakan-keponakannya, paman-pamannya, bibi-bibinya. Ini kerabat, karena kita tahu sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah kepada kerabat kita sebelum kita bersedekah kepada orang lain. Baru setelah itu kita memberikan kepada orang-orang miskin. Adapun berbagi kebaikan dengan kedudukan yang dimiliki, sesungguhnya kedudukannya manusia ini ya beda-beda ya. Ada yang punya kedudukan, dia punya kedekatan dengan penguasa, maka bagaimana dia menjadikan kedudukan dia itu modal untuk berbuat baik kepada manusia, membantu orang yang kesusahan. Umpamanya ini ada orang yang dekat sama bupati, dia tahu ada sebuah daerah yang jalannya sudah hancur, udah rusak, dia bantuin ngomong, Pak Bupati, ini daerah situ tuh masyarakatnya mengeluh, jalan-jalannya bolong-bolong. Nah, dia berbuat baik tuh dengan kedudukan dia, kedekatan dia. Jadi bukan memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya dirinya, untuk kenyamanan dirinya, tapi untuk berbuat baik kepada ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang punya ilmu, nih kedudukannya dalam bidang ilmu, maka bagaimana dia menjadikan ilmunya itu sarana untuk berbagi dengan masyarakat.
Nggak harus diundang. Jadi boleh jadi dia datang, duduk bersama orang kampung, bersama kawan-kawan dia. Memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan ilmu yang Allah berikan kepada. Ini masuk ihsan. Jadi kadangkala ya kita sebagai seorang ustadz dan ustadz-ustadz yang lainnya itu terbebani dengan banyaknya jadwal ya. Sehingga kita harus membagi jadwal buat umat dan buat keluarga. Mau tidak mau kita perlu tahu mana yang harus diutamakan terlebih dahulu. Harus belajar. Kemudian dengan fisik, berbuat baik kepada ciptaan Allah dengan fisik kita gimana? Ya, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di masyarakat. Ada sampah di jalan, dia pungut, dia masuk dengan fisiknya, dia pungut dengan tangannya, dia lemparkan ke tempat sampah. Ini bab ihsan. Ada orang yang mau nyebrang, nggak bisa nyebrang. Dia membantu tuh orang. Kita kadang-kadang ngelihat ya, orang yang suka membantu orang belok ya. Kadang-kadang mereka memang cari duit. Atau bahkan sebagian mereka memang ya entahlah apa niatnya. Tapi pada hakikatnya ini bisa menjadi pintu berbuat baik kepada masyarakat. Dia tidak cari fulus, dia benar-benar mau membantu orang. Karena ada yang sulit, yang perlu bantuan. Ada seorang yang hendak membawa barang ke mobilnya karena terlalu berat. Dia bantu, padahal dia bukan kuli. Bukan. Dia membantu itu dalam rangka ihsan. Berbuat baik kepada manusia. Ada yang mobilnya mungkin perlu didorong. Nih orang datang bantu untuk dorong mobilnya. Ini ihsan dalam hubungan dengan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Adapun ihsan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang itu menjadi poin pembahasan dalam kitab ini, maka jelas Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ibadata talabin wa syauq. Ibadah dengan penuh pengharapan dan kerinduan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang itu merasa terdorong untuk dekat sama Allah Azza wa Jalla. Dia sedang mencari apa yang dia cintai. Seakan-akan dia melihat Allah Azza wa Jalla. Dia kembali kepada Allah. Dia berdoa memohon kepada Allah. Dia mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kerinduan. Kalau nggak bisa di tingkatan ini, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Maka ibadatul harab wal khauf, ibadah orang yang takut sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang lari karena perbuatan dosa-dosa yang dia lakukan. Dan tingkatan kedua dari ihsan ini itu di bawah tingkatan yang pertama. Karena orang ini selalu khawatir, takut. Dia takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Kalau yang pertama itu rindu sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Jadi kalau kita nggak bisa beribadah dengan penuh kerinduan, berlari kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka paling tidak kita bisa beribadah dengan cara ya takut. Karena Allah senantiasa melihat dan mengawasi hamba. Jadi ahibati fillah, kalau bicara rukun ihsan ini, maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya tadi kan disebutkan rukunnya itu ada dua. Yang pertama adalah an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, an yakuna iqa'u tilkal ibadah ala maqamil musyahada atau muraqabah. Dia
menjalankan ibadah itu dalam bigora, dalam maqam senantiasa melihat kepada Allah, atau maqam diawasin sama Allah Azza wa Jalla. Jadi yang seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya tingkatan yang pertama itu adalah tingkatan orang yang beribadah, mencari Allah, rindu kepada Allah. Dia berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal karena dia tahu maha baiknya Allah kepada dia, penuh dengan cinta dan ketundukan kepada Allah Azza wa Jal. Yang pertama ini mahabbah, yang kedua itu az-zul, yaitu penuh dengan kehinaan, takut sama Allah Azza wa Jal. Ini tingkatan yang kedua. Lalu disebutkan di sini dalil-dalil. Karena sejak awal kita sudah sampaikan bahwa seorang muslim itu beribadah tidak ikut-ikutan. Kenapa? Tatkala dia beribadah ikut-ikutan, maka akan mudah goyah. Dikala ada fitnah, ada syubhat, ada yang mengacaukan pikiran dia. Kenapa disyariatkan menuntut ilmu? Agar kokoh, dan tingkatan ihsan ini adalah tingkatan menyempurnakan Islam dan imannya. Oke, udah Islam, udah iman, bagaimana menyempurnakan keduanya? Jadi dia menuju kepada tingkatan tertinggi. Apa dalilnya? Kembali kepada dalil yang dibutuhkan untuk menetapkan sesuatu. Maka di sini Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan 4 dalil dari Al-Quran Karim. Yang pertama di surat Luqman ayat 22. Kemudian di surat At-Talaq ayat 3. Kemudian di surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Kemudian di surat Yunus ayat 61. Dan masih ada dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran Karim. Tapi kita akan baca dalil yang pertama. Tapi ada yang afwan. Berarti bukan 4 dalil jemaah, ada 5 dalil. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. 5 dalil. Surat Luqman ayat 22, terus ada An-Nahl 128. Tapi silakan dibaca yang di Al-Luqman, surat Luqman afwan 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Barakallahu fikum. Allah menyebutkan 2 perkara. Yang pertama, waman yuslim wajhahu ilallah. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya menghadap kepada Allah, mengikuti agama Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan. Artinya dia menyempurnakan apa yang sudah dia kerjakan. Karena ada orang yang tatkala berbuat, dia tidak menyempurnakan perbuatannya. Sedangkan ini dia berusaha untuk menyempurnakan. Dan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah tuh mencintai apabila seseorang di antara kalian berbuat sebuah amalan, dia menyempurnakan amalan. Jadi bukan sekedarnya, bukan semaunya, hanya ya pokoknya aku kerjakan, sholat pokoknya sholat, puasa pokoknya puasa, haji pokoknya haji, enggak.
berusaha untuk menyempurnakan, untuk sampai kepada tingkatan ihsan. Jadi kalau bicara ihsan ini adalah menyempurnakan Islam dan iman kita. Ya bagaimana dia tidak akan menyempurnakan tatkala dia melihat, seakan-akan dia melihat Allah Azza wa Jal. Dia tahu dengan kebesaran Allah, dengan kebaikan Allah, dengan rahmatnya. Dia meyakini janji-janji Allah Azza wa Jal. Sehingga dia benar-benar termotivasi untuk menyempurnakan yang dia kerjakan. Atau kalau tidak, maqamul muraqabah. Maqamul khauf, dia takut, aku takut diadab sama Allah Azza wa Jal. Kita lihat ada sebagian orang yang hidupnya penuh ketakutan kepada Allah, sehingga dia bisa menjaga diri dari perbuatan dosa, dan dia selalu berada di saf pertama. Dia senantiasa sholat berjamaah, oke. Tapi ada sholat berjamaah yang dilakukan seorang hamba, dia menyempurnakan sholatnya. Sholat berjamaah di saf pertama dan saf terakhir sah, sama-sama berjamaah. Tapi di saf pertama berbeda tentunya dengan berada di saf terakhir. Ini maqamul ihsan. Maka siapa saja manusia yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla, taat kepada Allah, dan dia berbuat kebaikan, muhsin, yakni dia menyempurnakan apa yang dia kerjakan, maka dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat. Taib. Yang di surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina attaqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Kita lihat Allah Azza wa Jal menyebutkan orang-orang yang bertakwa dan menyebutkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Padahal kita tahu takwa itu ya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ihsan lebih tinggi lagi. Dia bertakwa, dia mengingat Allah, tidak melupakannya. Dia taat sama Allah dan tidak durhaka kepadanya. Dan dia bersyukur dan tidak kufur kepada nikmat Allah, tapi dalam kondisi walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang berbuat kebaikan, menyempurnakan ketakwaan. Ada orang yang cuma sholat 5 waktu, dikatakan bertakwa, ya bertakwa kepada Allah. Dia meninggalkan yang haram, melaksanakan perintah Allah, dikatakan bertakwa. Karena takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi yang sunnah-sunnah dia nggak kerjain. Enggak Ustaz, anak yang penting wajib dan sunnah. Alhamdulillah. Ini tingkatan minimal. Jadi kalau ada orang yang mau nilai minimal, ya udah cukup. Untuk masuk surga cukup. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Cukup untuk modal masuk surga. Karena surga itu uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang bertakwa. Tapi surga ini ada 100 derajat. Bukan 1 derajat. Oleh karena itu Nabi SAW, bagaimana beliau memotivasi para sahabatnya untuk tidak mencukupkan diri dengan yang biasa-biasa, dengan yang minimal. Maka beliau SAW mengatakan, idza sa'altumullahal jannah, kalau kalian memohon kepada Allah surga, fasaluhul firdausal a'la, maka mintalah kepada Allah surga firdaus yang paling tinggi. Buat siapa? Tentunya untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Untuk orang-orang yang tidak mencukupkan dengan yang wajib saja, tapi dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Bagaimana Nabi SAW meriwayatkan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaratuhu alaih.
Tidak ada amalan yang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atas dia. Jadi yang wajib itu dicintai Allah Azza wa Jalla. Terus, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku ini terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang anjuran-anjuran, bukan yang wajib. Ini ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Seakan-akan kau melihat Allah. yakni melihat kebesaran Allah Jalla Jalaluh, sehingga kita jadi rindu sama Allah. Dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dia sudah sholat zuhur, selesai sudah. Kewajiban dia sudah selesai. Enggak, dia mau sholat ba'diyah. Ada apa mau sholat ba'diyah engkau? Kan udah yang wajib. Aku sedang ingin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau kita bicara orang sholat ba'diyah, sama-sama sholat ba'diyah. Yang ini baca Qul huwallahu ahad, atau baca Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ini baca Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kenapa engkau baca ini? Enggak, kepingin lebih banyak lagi pahalanya, kepingin lebih dekat lagi sama Allah Azza wa Jalla. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, sampai aku cinta sama nih hamba. Nih hamba mencari cinta Allah dengan terus berbuat kebaikan. Dia udah bertakwa, menjalankan yang wajib, tapi dia bagaimana berbuat kebaikan dengan terus menjalankan yang sunnah-sunnah. Dia zakat, kewajiban dia zakat yang wajib Ustaz. Sedekah kan anjuran, iya. Dia tidak mencukupkan dengan zakat, dia keluarkan sedekah. Haji sudah dia kerjakan, tapi dia tambah dengan haji yang sunnah. Maka di sini Allah menyebutkan, Innallaha, sesungguhnya Allah ma'alladzina taqaw, bersama orang-orang yang bertakwa, dan bersama walladzina hum muhsin, dan mereka orang-orang yang terus berbuat kebaikan. Jadi takwa plus. Jadi ada takwa minimal, tadi melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ada takwa plus, yaitu plus dengan yang sunnah-sunnah yang dianjurkan, dan dia juga berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Baik, silakan dilanjutkan yang di surat At-Talaq ayat 3. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Barakallahu fikum. Ini janji Allah buat orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan ihsan. Karena kalau bicara tawakal sama Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah, ini menunjukkan hamba yakin sama Allah. Baik dengan kerinduan dia melihat kepada kebaikan Allah, kepada kekuasaan Allah, yang kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadi. Dan Allah akan mencukupinya. Semua akan sampai kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi seorang yang bertawakal dengan hakikat tawakal, dia sejatinya adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan ihsan. Baik dengan penuh kerinduan atau dengan rasa takut dan diawasi oleh Allah Jalla Jalaluh. Namun ternyata banyak di antara manusia yang ngomong tawakal, tapi realitanya belum tawakal. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah,
dia itu akan tenang. Tenang, dia merasa udah serahkan sama Allah. Aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, pasti yang terbaik yang Allah berikan. Karena dia tahu dan kenal sama Allah Jalla Jalaluh. Tapi kalau ada orang mengatakan aku tawakal sama Allah tapi hatinya gundah, hatinya bingung, gak bisa tidur, oh berarti engkau belum tawakal sama Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat bagaimana kondisi Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam ketika meninggalkan Mesir dan mereka dalam pengejaran Fir'aun. Tahu-tahu di pagi hari mereka bertemu dengan pantai, dan di pantai itu tidak ada perahu yang dapat mengantarkan mereka. Dan tidak berapa lama pasukan Fir'aun sudah sampai. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok ini saling melihat, maka pengikut Nabi Musa mengatakan, kita habis sudah dibantai sama Fir'aun. Habis ini Fir'aun. Depan kita lautan. Mau kemana kita? Apa kata Nabi Musa? Kalla. Enggak mungkin. Di sini bagaimana tawakalnya Nabi Musa, bagaimana ihsannya beliau dalam beribadah. Beliau memandang kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tidak pernah menelantarkan hambanya yang berbaik sangka kepadanya. Dan betul, Allah bukakan pintu bagi mereka. Jalan yang buntu terbuka, lautan terbelah menjadi jalan kering, 12 bagian. Untuk setiap kabilah jalan di jalan tersebut. Bukankah ini untuk orang yang bertawakal? Seorang yang di PHK, kalau makomnya sudah makom ihsan buat dia tenang. Ditinggal mati orang yang dia cintai. Maka dia mengatakan Allah itu lebih cinta sama ana daripada seluruh umat manusia yang ada. Hada ihsan. Subhanallah. Taib. Dalil yang ketiga yang berada di surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220. Naam, tafadhal. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka belum terdengar suaranya. Nah, udah. Innahu huwas sami'ul 'alim. Dan bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Nah, Allah perintahkan kepada hamba untuk bertawakal kepada Allah. Siapa Allah itu? Al-Aziz Ar-Rahim. Dia Maha Perkasa, tapi Dia Maha Pengasih. Alladzi yaraka hina taqum. Dia senantiasa melihat. Jadi orang tuh kalau sholat ada yang ngeliat, biasanya setan akan godain dia untuk riya. Apalagi orang itu adalah orang yang memiliki kedudukan atau orang yang diharapkan kebaikannya. Hilangkan semua makhluk ini. Engkau hanya memandang kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah memandangmu. Allah sedang melihat lu. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar. Ketika kita sholat di tengah malam. Dikala tidak ada satupun manusia yang melihat kita. Yang mungkin kita merasa malas, aduh capek ini itu. Engkau harus tahu, Allah ngeliatin engkau. Allah mengawasimu. Dan engkau juga berharap banyak sama Allah Azza wa Jalla. Selain kita tahu dengan dahsyatnya azab Allah Jalla Jalaluh. Maka kita lihat, orang yang hanya melaksanakan yang wajib, berbeda dengan orang yang melaksanakan yang wajib plus yang sunnah. Dia tahu ini gak wajib. Aku tahu sholat malam ini gak wajib.
Aku tahu beristighfar di akhir malam tuh nggak wajib. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dia merasa Allah melihat dia. Bukankah ini kesempatan untuk menunjukkan diri kita kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian disebutkan innahu huwas samiul alim. Allah maha mendengar apapun yang kau ucapkan. Dan Allah maha mengetahui apapun yang kau lakukan. Sehingga seorang muslim yang sampai tingkatan ihsan itu semangat untuk beribadah. Datang kajian, emangnya wajib datang kajian? Dia meninggalkan rumahnya, datang ke majelis ilmu sekarang nih, Zoom. Atau yang nonton di YouTube. Ada orang-orang yang menyempatkan diri. Kenapa engkau tonton? Ada apa sebenarnya? Ada orang, aku ingin lebih paham lagi tentang agama Allah Azza wa Jalla. Aku ingin mendalami sedalam-dalamnya agama Allah ini. Karena kita tahu kita akan meninggalkan negeri kita. Dan Indonesia akan hilang dari muka bumi ini. Namanya pun gak ada. Gak ada. Nanti tidak ada, semua nama hilang. Akan menjadi padang mahsyar nantinya. Maka orang-orang ini yang benar-benar beribadah kepada Allah dengan maqam musyahadah, seakan-akan melihat Allah dengan kebaikan yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia menambah amalan-amalan sunnah. Dia berbuat baik kepada umat manusia, sodakoh sembunyi-sembunyi tanpa ada yang tahu ketika dia bersodakoh. Subhanallah, ini adalah sesuatu yang agung jamaah. Allah melihat, Allah mengawasi. Sehingga kita berbuat itu, ya bukan karena gak ada yang ngelihat. Ada yang ngelihat. Siapa yang ngelihat? Allah Jalla Jalla. Baik, ayat yang terakhir yang di surat Yunus ayat 61. Nah, tafadhal. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarrah di bumi ini atau di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam Lauh Mahfuz atau dalam kitab yang nyata. Subhanallah jemaah. Kita mau baca Quran, kita tahu bicara baca Quran di luar sholat gak wajib. Tapi kita tahu baca WA, baca berita sama gak wajib. Yang ini dianjurkan dapat pahala. Yang itu mubah, bahkan sebagian makruh, bahkan sebagian haram. Sehingga seorang ketika baca Quran atau baca apapun, mengerjakan apapun, dengan menyadari bahwa dia sedang dilihat, sedang diawasi, sedang dicatat perbuatan dia, maka dia akan menyempurnakan amalannya. Seperti seorang pegawai, seorang pekerja yang tatkala ada kunjungan, maka dia berusaha untuk menyempurnakan kerjaan dia. Ketika ada kunjungan dari bos ya, dari owner perusahaan datang, yang biasanya dia masih jemput minum kopi, ngobrol, nggak ada minum kopi. Bos datang nih, bagaimana dia melihat semua pekerja benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik.
Kita ini tiap hari dilihat sama Allah. Setiap waktu, setiap saat. Tidak kita melakukan yang besar, tidak pula melakukan yang kecil. Semuanya tercatat. Dan akan ada saksi kelak pada hari kiamat yang didatangkan. Maka inilah yang membuat orang terdorong untuk berbuat kebaikan. Dia tahu Allah melihat dia. Dan dia cinta sama Allah Azza wa Jalla. Tatkala dia membaca Al-Quranul Karim, bagaimana dia yakin dengan janji Rasul SAW bahwa bacaan dia akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Tatkala orang-orang sedang tidak berpuasa, dia berpuasa sunnah. Karena dia yakin puasanya akan memberikan syafaat kepada dia pada hari kiamat. Dan terus dia beribadah kepada Allah. Ya, di maqamul musyahadah. Senantiasa seakan-akan melihat Allah atau senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hibati fillah, kita nih dalam beragama jangan yang biasa-biasa aja. Maksudnya ya Islamnya Nabi lah. Kalau bicara Islamnya, Islam yang biasa-biasa aja. Jangan yang berlebih-lebihan, jangan yang meremehkan. Seperti yang Nabi ajarkan, tapi bagaimana kita menyempurnakan Islam yang kita yakini ini. Jadi berusaha untuk mendapat tingkatan yang tertinggi. Seorang polisi, masa akan dikatakan, udahlah engkau tetap aja lah. Strip 1 sampai mati. Enggak lah. Anak kepingin bintang 3 Ustaz. Bener. Iya. Kalau bisa bintang 4. Kalau itu dalam urusan dunia. Kenapa dalam urusan agama engkau tidak melakukan itu? Engkau mau strip 1 terus. Tapi dalam urusan dunia, engkau ingin strip 1 itu jadi bintang 3, jadi bintang 4. Dalam beragama, tingkatan yang tertinggi adalah ihsan. Menyempurnakan keislaman kita. Menyempurnakan keimanan kita. Yang hal ini tidak akan tercapai kecuali dengan belajar. Dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Dengan memahami syariatnya. Yang Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Makanya kalau belajar agama jangan setengah-setengah. Orang kalau belajar agama setengah-setengah, ya nggak akan jadi muslim yang baik. Baiknya cuma setengah. Bahkan boleh jadi dia akan tersesat. Tapi orang yang belajar Islam, mendalami Islam sedalam-dalamnya, maka dia akan menjadi pengikut Nabi SAW yang setia. Dan dia akan melanjutkan perjuangan Nabi SAW. Menjalankan amanah ini. Menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi kasih sayang buat alam semesta. Baik. Kemudian beliau menyebutkan dalil dari As-Sunnah. Silakan dibaca. Wa dalilu min as-sunnati hadithu Jibril alaihi salam al-masyhur an Umar radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala'a alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi shadidu sawadi sya'ri لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا فقال صدق فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال صدق قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال
mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Qal akhbirni an amaratiha. Qal antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-'urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Qal famadha falabisna maliya. Faqal sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, atadri man as-sa'il? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qal hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Barakallahu fikum ya. Jadi kalau bicara 3 tingkatan ini, ihsan sendiri itu adalah Islam ini, agama kita nih. Bicara Islam, iman, ihsan, 3 nama ini, kalau disebutkan salah satunya, maka mencakup semuanya. Kalau disebutkan 2 atau 3, maka memiliki makna yang berbeda. Islam itu lebih kepada amalan-amalan zahir yang terlihat, 2 kalimat syahadat yang diucapkan, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, berhaji. Jadi ketika bergabung dengan iman, maka Islam lebih kepada amalan-amalan zahir. Sedangkan iman lebih kepada amalan-amalan batin, keyakinan-keyakinan. Oleh karena itu, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini ketika ditanya tentang iman, beliau menyebutkan an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah Azza wa Jal, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir baik dan buruk. Ihsan adalah menyempurnakan keduanya. Menyempurnakan Islam dan iman. Jadi ada yang wajib. Umpamanya kalau bicara yang wajib itu apa sih? Dalam sholat ya 5 waktu yang wajib. Orang itu belajar sholat 5 waktu. Tapi bagaimana dia menyempurnakan sholatnya? Bicara iman kepada Allah Azza wa Jalla, yang wajib apa? Ya mencakup kita beriman dengan keberadaan Allah. Kita beriman bahwasanya Allah lah yang pantas disembah, ya, karena dia pencipta, dia yang memiliki segala-galanya, hanya dia yang berhak disembah. Kemudian kita percaya bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia. Udah tuh, iya. Tak berlepas diri dari kesyirikan. Tapi ada yang menyempurnakan keimanannya dengan dia membaca Al-Quranul Karim, mengenali Allah lebih dalam lagi dengan nama-namanya, dia menghafal, dia memahaminya. Ini tingkatan ihsan. Maka di sini Nabi SAW ketika ditanya tentang ihsan, beliau jelaskan, an ta'budallah ka'annaka tara. Beribadah kepada Allah dalam keadaan seakan-akan kamu melihatnya. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Terus Nabi ditanya tentang kiamat, ya. Maka beliau menyebutkan ketika ditanya kapan kiamat itu, beliau menyebutkan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanyakannya. Ya, ini sama-sama nggak ada yang tahu. Kemudian beliau diminta untuk memberitahu tanda-tanda kiamat. Beliau menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat antalidal amatu rabbataha, di mana budak wanita itu melahirkan tuan putrinya, melahirkan majikannya sendiri. Wa antaral hufatal urah al-alata, wa antaral hufatal urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat, ya, orang-orang yang tidak beralas kaki, yang tidak berpakaian, orang-orang yang hidup melarat, mereka pengembala kambing, ternyata mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Itu yang kita lihat sekarang di Timur Tengah. Kita melihat bagaimana di Jazirah Arab, Masya Allah, mereka yang dahulunya hidup di padang pasir, berpindah-pindah nomaden, sekarang mereka berpacu, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini salah satu tanda kiamat. Kemudian setelah orang itu pergi,
Ada orang yang datang kemudian bertanya kepada Nabi SAW. Setelah orang itu pergi, selang berapa waktu Nabi bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya itu? Jawab Umar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul yang lebih tahu. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum au dinakum." Yu'allimukum amra dinikum au yu'allimukum dinakum. Yang datang itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Ini agama kita. Islam, iman, ihsan. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Syekh Al-Utsaimin, Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya yang wajib dalam ihsan ini kembali kepada dua perkara. Yang pertama adalah berbuat baik bersama Allah dalam hukum takdirnya. Dengan cara apa? Bersabar atas takdir buruk yang menimpa manusia. Ini masuk ihsan ketika orang itu bersabar. Yang kedua, berbuat baik dalam hukum syariatnya, yaitu dengan dengan percaya kepada berita yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintahnya, khususnya yang wajib-wajib ya, menjauhi larangannya, meyakini yang halal itu halal, yang haram itu haram. Ini ihsan dalam hukum syariatnya, ada ihsan dalam hukum takdirnya yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Intinya jamaah, Allah itu maha baik sama kita. Sehingga kita perlu berbuat baik dalam beribadah kepada Allah yang manfaatnya bukan buat Allah. Jangan berpikir berbuat baik kepada Allah, yakni Allah butuh dengan manfaat dari apa yang kita lakukan, sama sekali tidak. Allah nggak butuh. Allah itu ghaniyun anil alamin. Allah nggak butuh dengan alam semesta ini. Kita yang butuh sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji. InsyaAllah kita akan melanjutkan kepada prinsip yang ketiga, yaitu kita sudah mengenal Allah. Prinsip yang pertama atau landasan yang pertama adalah mengenal Allah, Rabb kita. Yang kedua, mengenal agama kita yaitu Islam. Yang ketiga adalah mengenal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Baik, Anda kembalikan ke Ustaz Ogi untuk memandu sesi tanya jawab. Jazakumullah khairan. Ya ahibbati fillah, subhanallah. Bicara ihsan, berbuat baik kepada ciptaan Allah. Ini melampaui manusia. Sehingga kita diperintahkan berbuat baik kepada jin dan kepada binatang. Bagaimana berbuat baik kepada jin? Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk beristijmar dengan tulang, membersihkan kotoran kalau nggak ada air ya. Kita tetap diperintahkan untuk membersihkan sisa kencing kita atau buang air besar kita dengan batu atau dengan sesuatu yang menghilangkan kotoran tersebut. Tapi nggak boleh pakai tulang. Karena di antaranya tulang itu adalah makanan jin. Sehingga tidak terkena najis. Ini termasuk berbuat baik kita kepada jin. Muslim tuh kayak gitu. Kemudian kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan, yakni berbuat baik kepada segala sesuatu. Itu sudah hukum Allah Azza wa Jalla, ketetapan Allah. Oleh karena itu Nabi mengatakan idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Ada binatang-binatang yang harus dibunuh. Seperti tikus umpamanya. Ini makhluk mengganggu. Kita diperintahkan untuk membunuh, tapi membunuhnya pun harus dengan ihsan. Jangan disiksa. Nggak boleh dibakar. Tersiksa dia kalau dibakar.
Nggak boleh diikat, dibuat mainan, kemudian dipukul-pukulkan, matinya lama, jangan. Bagaimana hewan itu matinya cepat, itu termasuk ihsan. Yang menyembelih, gimana kita berbuat baik kepada ayam? Ini kan binatang ciptaan Allah Azza wa Jalla. Berarti kita berbuat baik kepada ayam, nggak boleh makan ayam gitu, cuma ngasih makan ayam terus. Enggak, kita berbuat baik kepada ayam. Kita kasih makan, kita gemukkan dia, kemudian kita sembelih, tapi dengan cara yang baik. Kata Nabi SAW, hendaklah pisaunya, wal yuhidda ahadukum syafratahu, pisaunya ditajamkan, wal yurih dzabihatahu, bagaimana hewan yang dia sembelih itu merasa nyaman gitu loh, karena prosesnya tidak makan waktu lama. Taib, ahibati fillah. Bagaimana kita Ustaz? Kita ada hewan-hewan yang tidak dianjurkan dibunuh ya. Tapi kita nggak suka, nggak apa-apa nggak suka. Jadi kita nggak harus suka dengan kucing. Tidak, ada orang yang memang geli, aduh nggak mau dia sama kucing. Tapi jangan mendolimin itu kucing. Caranya gimana? Ya, dibuang nggak apa-apa. Tapi di tempat yang dia dapat makan di sana. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Habasatha. Kucing ini dikurung sama dia. La hiya at'amatha, enggak dikasih makan sama dia. Wala tarakatha ta'kul min khashashil ard. Enggak pula dibuang, dibiarkan cari makan. Dia bisa cari makan dari serangga-serangga yang ada di tanah ini. Jadi kita kalau mau buang, tolong buang di tempat yang dia bisa cari makan umpamanya. Itu nggak ada masalah. Tapi jangan dibuang di tempat yang dia nggak ada makanan di situ gitu loh. Paling tidak kita melihat di tempat itu, ini termasuk ihsan tadi. Tempat itu ada tempat untuk berteduh buat kucing itu ketika hujan, apalagi musim hujan. Mungkin itu kebaikan yang bisa kita lakukan terhadap binatang yang kita tidak sukai, tapi binatang itu tidak disuruh bunuh sama kita. Maka kita berusaha untuk tetap menjaganya hidup walaupun tidak di tempat kita. Dan Allah akan memberikan balasan kebaikan walaupun kita berbuat baik kepada binatang. Seperti kisah seorang wanita pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing. Barakallahu fikna. Barakallahu ya Ustazana. Kemudian selanjutnya kami panggil pada Al-Ukht Yuni Wahyuni, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, semoga Ustaz dan para tim selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, amin. Ana mau menanyakan ini, Ana qadarullah baru hijrah ke sunnah 4 tahun yang lalu. Dan qadarullah juga Ana diuji dengan pasangan yang afwan, belum mengenal sunnah suami Ana sendiri. Jadi keseharian Ana dia afwan Ustaz masih suka hobi bermusik. Dan Ana saking Ana benci sama musik Ustaz, dan dulunya tadi Ana maaf ya Ustaz ya, Ana minta maaf sama Ustaz, sempat membenci Ustaz karena Ana belum hijrah ke sunnah kalau musik itu haram. Jadi Ana sempat ini mohon maaf untuk permintaan maaf Ana. Barakallahu fikum. Tapi setelah Ana udah hijrah kayak gini, Ana langsung oh ya berarti memang musik itu memang haram, ada dalilnya juga. Ana bilang sama suami, kan suami bilang di mana musik itu haram nggak haram. Jadi di rumah ini sering ada perdebatan, bahkan dulu punya studio musik di sini. Ana juga qadarullah sudah meninggalkan pekerjaan dulu dari IO ke artisan, dan emang banyak alat musik Ana rusakin satu-satu. Dengan tindakan Ana itu, apakah Ana zolim sama suami yang masih hobi musik, dan apakah Ana bisa mencapai ihsan? Sedangkan Ana tiap hari suka berdebat sama suami, dan akhirnya Ana sampai nggak boleh berdebat kan ya Ustadz sama suami dosa, dan Ana sekarang diam-diam dan ada rasa ada benci kalau dia lagi dengar musik. Itu aja Ustadz, apakah tindakan ini Ana salah, dan apakah Ana sama juga kurang ajar sama suami yang merusak semua alat musiknya. Subhanallah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita, dan semoga Allah mematikan kita di atas hidayahnya. Allah yang membolak-balikan hati
Sehingga ada orang yang dahulu membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian berubah jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang dahulu benci dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, nggak suka dengan dakwah ini, dianggap dakwah yang menyeleneh, menyimpang ya, aliran keras dan macam-macam. Kemudian Allah memberikan hidayah. Ini benar-benar nikmat yang agung. Terus bagaimana sikap seorang istri kepada suami? Yang mungkin ada perbedaan dalam beberapa pandangan yang dulunya sama. Ketika dulunya sama nggak pernah ada perdebatan. Jadi mereka berjalan bersama. Tapi tatkala satu mendapatkan hidayah, maka dia mulai melihat yang dilakukan oleh pasangannya adalah tidak benar. Apa yang perlu dilakukan? Nasihat. Bukan berdebat. Tapi bagaimana terus memberikan nasihat. Kalau bicara tadi menghancurkan alat musik. Begini, mengingkari kemungkaran itu dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Yang mampu dengan tangan, maka dengan tangannya. Ini khususnya yang memiliki kekuasaan. Mamanya kalau bicara alat musik itu milik dia. Ya dia nggak masalah dia menghancurkan. Tapi kalau milik tetangga, milik orang lain akan menyebabkan keributan. Maka tetap mengingkari namun dengan lisan. Maka anti berusaha untuk ya tidak berdebat dengan suami. Tapi paling tidak ya bicara berdebat. Berdebat ini salah satu sarana dakwah sebenarnya ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia ke jalan Allah itu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan berdebatlah, berdialoglah dengan mereka tapi dengan cara yang terbaik. Jadi perdebatan itu atau dialog itu harus dengan cara yang baik. Kenapa? Karena biasanya ketika terjadi dialog itu akan ada bantah-bantahan yang membuat sebagian orang itu marah sehingga dia tidak etis lagi ketika berdebat. Maka rasa yang perlu dilakukan oleh seorang istri ya bagaimana mengajak suaminya untuk menguatkan keimanannya. Kalau mungkin sang suami ya masih mendengarkan musik ya dan alhamdulillah istrinya sudah tidak, dia tetap membenci musik tersebut apabila ada di rumahnya. Karena salah satu bentuk mengingkari dengan hati adalah membenci perbuatan itu. Jadi bukan berarti kita benci dengan perbuatan tersebut lalu kita berada di tempat itu, kita berusaha untuk menghindar. Selain membenci adalah menghindar dari tempat tersebut. Dan anak lihat Masya Allah sekarang ya di beberapa tempat, bahkan di tempat orang-orang kafir, ini cerita kawan nih, mereka tempat fitness itu biasanya pakai alat musik. Ini sekarang enggak, sudah semua dengerin di kupingnya masing-masing sudah. Mereka punya headset sendiri sudah mereka dengerin supaya tidak mengganggu orang lain. Ada orang lain yang tidak suka. Maka rasa yang dilakukan ibu semoga sudah tepat ya. Kalau memang tadi tatkala dia merusak alat musik yang memang milik dia, yang dia punya kuasa untuk menghancurkannya. Tapi kalau milik orang lain maka diperlukan izin. Atau kalau memang dilihat enggak Ustaz, orang itu insya Allah enggak akan marah ya. Orang itu akan memahami. Orang itu mau mendengarkan. Enggak ada masalah tatkala kita mengingkari dengan tangan kita. Namun jangan sampai kita mengingkari kemungkaran menyebabkan munculnya kemungkaran yang lebih besar. Atau yang sama. Apa gunanya kita mengingkari kemungkaran tersebut? Kalau ternyata muncul yang lebih parah lagi. Atau sama aja. Barakallahu fiik. Maka nasihat Anda kepada ibu yang bertanya tadi. Untuk banyak-banyak berdoa buat suaminya ya. Karena kita hanya bisa menyampaikan. Kita hanya bisa mengajak. Yang merubah Allah Azza wa Jalla. Dan dialah yang memberikan petunjuk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari YouTube Ustaz, dari channel Qalbun Salim TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Penjelasannya Ustaz, bagaimana cara menyucikan jiwa dan apa yang harus dilakukan untuk penyucian jiwa ini. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu fiik.
Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan jiwa manusia yang memiliki sifat-sifat yang buruk yang perlu diperbaiki, dibersihkan, kemudian dirawat sehingga dia jadi indah dan terjaga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu, nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Telah beruntung dia. Wa qad khaba man dassaha, dan tentunya merugi orang yang tidak peduli dengan jiwanya, bahkan dia mengotori jiwanya sendiri. Bagaimana cara membersihkan jiwa kita? Maka cara yang pertama dan utama adalah dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena tauhid ini penyakit yang paling parah. Yang mana Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bi. Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maka ini yang harus diperbaiki. Dan itu dakwahnya para nabi. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalam selama 13 tahun berusaha untuk membersihkan jiwa orang-orang dari kesyirikan. Beliau mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, selamat kalian. Dijamin keselamatan ketika mereka mengatakan la ilaha illallah. Subhanallah, ahibati fillah. Maka bersihkan jiwa kita dengan mentauhidkan Allah, berlepas diri dari segala ketergantungan kepada selain Allah, mengkaji asma'ullah al-husna. Innallah huwa razzaq, Allah maha pemberi rizki, Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Yang dengan itu hati kita semakin terjaga, jiwa kita semakin bersih. Setelah itu, maka tentunya dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita semua punya dosa. Bukan berarti orang yang sudah bertauhid bersih dari dosa, enggak. Dia berbuat dosa, maka memperbanyak istighfar. Karena kata Nabi SAW, ketika seorang berbuat dosa ada noktah hitam di dalam dadanya. Itu perlu dibersihkan. Cara membersihkannya dengan istighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau terus berbuat dosa, makanya ada jiwa manusia yang udah sulit kasih nasihat. Maka bagaimana sekarang dia membersihkannya dengan bertobat kepada Allah, beristighfar kepadanya. Kemudian cara yang selanjutnya bisa dengan ziarah kubur. Karena itu melembutkan hati, mengingatkan kepada akhirat. Maka perlu kita ziarah kubur. Kemudian membaca Al-Quranul Karim yang merupakan cahaya yang menerangi. Dan dalam semua itu jangan lupa untuk mengikuti sunnah Rasul SAW. Karena kadang-kala kita beribadah, menyucikan jiwa kita, tapi caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul SAW. Sehingga nggak bersih-bersih jiwa kita. Itu mungkin beberapa cara untuk membersihkan jiwa kita. Dan jangan lupa untuk berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang Nabi baca dan Nabi ajarkan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikan jiwaku ini, ya Allah, engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni anta waliyuha wa maulaha. Engkau pemiliknya, engkau pelindungnya, ya Allah. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak tunduk. Wa min nafsin la tashba, dan dari nafsu, dari jiwa yang enggak pada puasnya. Wa min ilmin wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Barakallahu fikna.
Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kami panggil pada Al-Akh Fanis Nugroho Abu Sofia. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fik, tafadhal. Nah, Afwan Ustaz, Ana ada pertanyaan, cuman kurang pas kalau Ana tanyakan di forum umum, Ustaz. Bila berkenan nanti pada kajian Ana hubungi Ustaz bila diizinkan, itu karena menyangkut dengan profesi Ana sebagai militer ini kan. Masya Allah. Nanti kalau misalnya Siap. untuk bagus untuk dipublikasikan untuk pelajaran yang lain, insya Allah tafadhal. Tapi untuk sementara menurut Ana masih privasi dulu, Ustaz, gitu. Siap, barakallahu fik. Mungkin nanti bisa minta sama panitia nomor Ana ya. Nah, syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal, dilanjutkan. Mungkin nanti dikasih nomor Ana bagi akh yang bertanya tadi. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Afwan, ketika kita saat ini sudah berhijrah, sudah ingin merubah akhlak dan hati kita menjadi lebih baik hari ini, sudah memperbaiki sikap kita ke orang-orang sekitar. Afwan, Ana ulang Ustaz. Siap. Mohon izin bertanya, Afwan, ketika kita saat ini sudah berhijrah, sudah ingin merubah akhlak dan hati kita menjadi lebih baik, hari ini sudah memperbaiki sikap kita ke orang-orang sekitar, dan hati sudah tenang dan bahagia. Tapi ada waktu-waktu hati dan diri ini terombang-ambing dengan situasi yang membuat hati kita dongkol, jengkel, yang kemudian kita juga diberikan mudah marah, sehingga kita kembali ke sebelum kita hijrah, jarang berzikir lagi, hati merasa tidak tenang, sikap ke lingkungan juga tidak seperti waktu kita tenang-tenangnya, merasa tidak dekat lagi dengan Allah. Kami tidak tahu ini ujian atau apa, seperti hati ini terombang-ambing, hati ini labil. Bagaimana caranya Ustadz hijrah kita berlangsung terus-menerus istiqomah walaupun diberikan ujian kecil maupun besar, karena hati kami masih terombang-ambing, masih abu-abu dalam proses hijrah kita. Syukron, jazakallah khair Ustaz. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan segala urusannya. Amin, barakallahu fiik. Ya hibbati fillah, apa yang menimpa saudara yang bertanya itu juga menimpa banyak manusia. Jadi jangan merasa sendirian dalam kondisi yang engkau rasakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali berdoa, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Bayangin, Nabi berdoa itu. Ketika Nabi banyak berdoa itu, ada seorang sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, amanna bika wa bima ja'a wa bima ji'ta bi. Ya Rasul, kami beriman dengan engkau, dengan apa yang kau bawa. Kami percaya. Atakhafu alaina atau atakhsha alaina. Apakah kau khawatir dengan kami? Kata Nabi SAW, iya. Karena hati manusia berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan menurut kehendak. Disinilah ujian datang, besar kecil, yang menyebabkan diri kita itu berubah. Karena memang ada orang yang beribadah kepada Allah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dia menyembah itu di pinggiran, menyembah Allah di pinggiran. Kalau dia dapat kenikmatan, dia Masya Allah agama ini benar, hijrahku benar, ini dan itu. Tapi kalau dia dapat musibah,
balik murtad seperti yang dulu dia. Karena dia beribadah masih di pinggiran. Maka harus pindah ke tengah. Pindah ke tengah jalan. Selain dengan tadi berdoa memohon kepada Allah agar ditetapkan hati kita di atas agamanya. Karena kita tahu badai itu akan datang, tapi dia akan berlalu. Tapi bagaimana kita survive ketika badai itu datang? Ketika ujian itu menimpa. Maka dengan ilmu tentunya orang ini dapat menahan diri. Kalau bicara jengkel, dongkol, marah, ini dan itu, ingat. Semuanya setelah engkau hijrah harus karena Allah. Dulu engkau melakukan itu bukan karena Allah. Boleh engkau marah sekarang, tapi karena Allah. Seorang muslim ketika sudah hijrah dan niatnya lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan jaga. Engkau juga perlu lingkungan yang mendukungmu. Engkau perlu duduk dengan orang-orang yang berilmu sehingga seperti di masa pandemi ini. Tatkala kajian itu online, sebagian orang belum bisa mengkondisikan dirinya ketika kajian online. Ada sebagian orang yang akhirnya malas dengan kajian ilmu. Lalu dia berubah. Maka hendaklah engkau datang kepada seorang ustadz, duduk sama dia, mendengarkan nasihat, mendengarkan wejangannya. Insya Allah hal itu akan memotivasi untuk bisa lebih istiqomah dan cari kawan-kawan yang kalau engkau jatuh, dia membangunkan dirimu. Kalau engkau tersesat, dia akan panggil engkau. Kalau engkau malas, dia akan menyemangatimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fikum ya Ustazana. Kemudian kami panggil selanjutnya pada Al-Ukh Oki Rizkiana. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Ahlan baik, Ustaz. Na'am, tafadhal. Izin bertanya nih. Di salat usul kan ada jenis-jenis ibadah ya, Ustaz ya. Ada 3 yang itu kan pertama khauf, rasa takut. Yang kedua roja. Yang ketiga kan muhabah. Nah kan ada lagi yang secara khusus ya. Rokbah sama rohbah ya. Nah yang rohbah ini tuh contohnya apa ya Ustaz? Apakah seperti gelisah gitu atau cemas? Karena itu kan berupa amalan juga Ustaz ya. Iya, amalan hati ya. Iya, karena kalau dicontoh yang di roja itu kan kita misalkan mengharap surga, terus ada semangat. Nah, tapi dengan amalan itu kan dirokbah gitu ya. Nah, sedangkan yang rohbah ini yang takut secara khusus ini contohnya apa ya Ustaz ya? Nah, maksudnya ada kekhawatiran seperti apa gitu? Gitu Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah. Jadi kalau kita lihat namanya ar-raghbah war-rahbah itu dekat sekali dengan cinta dan khauf. Tapi lebih ar-raghbah itu sesuatu yang memotivasi manusia untuk meraih sesuatu. Jadi sesuatu yang memotivasi manusia untuk meraih apa yang dia inginkan, yang dia cintain tadi. Sehingga muncul di diri dia semangat untuk meraihnya. Ada rahbah. Jadi makanya ada kitab judulnya Kitabut Targhib wa Tarhib. Kitab yang isinya adalah targhib, bagaimana menumbuhkan semangat di diri orang, bagaimana tarhib, rahbah tadi membuat orang jadi mundur, jadi takut, jadi khawatir. Jadi rahbah ini kekhawatiran, kecemasan dia, baik itu dengan azab Allah di dunia dan di akhirat. Karena ada ancaman-ancaman. Mamai kalau bicara ancaman pelaku riba. Seperti ini, seperti itu. Itu membuat orang jadi takut. Ancaman orang yang berzina. Ancaman buat orang yang tidak berpuasa. Jadi ancaman-ancaman itu akhirnya menumbuhkan kegelisahan, rasa takut juga yang membuat dia menghindar.
dari melakukan perbuatan dosa itu. Jadi itu mungkin sedikit tentang roghbah dan rohbah. Tapi intinya sebenarnya di diri manusia itu ada dua rasa. Ada rasa ingin dan rasa tidak menginginkan itu terjadi sama dia. Ayat-ayat tentang surga itu disebut ayat roghbah. Roghbah. Ayat-ayat tentang menceritakan bidadari ini dan itu. Kemudian ayat-ayat tentang azab buat kaum-kaum sebelumnya. Tentang azab neraka. Itu ayat-ayat rohbah juga agar membuat orang ini jadi takut. Jadi ada ancaman yang membuat orang itu jadi khawatir, jadi gelisah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Afwan izin bertanya. Sampai batas mana derajat ihsan untuk anak yang baru mengenal sunnah agar kita tidak menyimpang dari jalan Islam yang lurus sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon nasihat dan pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana kita yang baru ngaji bisa ihsan. Ya tentunya dengan cara belajar. Tukang-tukang sihir Fir'aun. Bagaimana dalam kurun waktu yang sebentar mereka mencapai tingkat ihsan. Pagi harinya mereka sedang mengkondisikan diri untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Sore harinya mereka sudah disalib sama Fir'aun di pohon-pohon kurma. Dengan dipotong secara silang tangan dan kaki. Dia benar-benar diancam oleh Fir'aun. Tapi mereka mengatakan iqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Engkau mau memberikan keputusan hukuman silahkan kata mereka. Kau hanya memberikan keputusan tentang kehidupan dunia ini. Sebentar lagi kalau mereka yakin tanpa dibunuh Fir'aun mereka juga akan mati. Mereka akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Jadi tingkatan ihsan tadi disebutkan batas yang minimal. Di ihsan ini adalah bagaimana kita menerima takdir Allah Azza wa Jalla dengan bersabar. Yang kedua, menerima hukum Allah dengan percaya dengan berita yang disampaikan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, menghalalkan yang dihalalkan. Ini minimal tingkat ihsan yang harus kita lakukan. Tapi ketika orang itu bisa lebih lagi, maka tentunya dengan melaksanakan yang anjuran-anjuran. Tapi sekali lagi jangan berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini gimana? Yang boleh dikatakan haram sama dia. Yang sunnah diwajibkan sama dia. Engkau mau melaksanakan silahkan, tapi jangan pernah mewajibkan yang sunnah. Jangan pernah mengharamkan yang halal. Karena jangan berpikir, enggak, anak mau sampai tingkatan ihsan. Iya, tingkatan ihsan silahkan gitu loh. Tapi jangan menyelisihi aturan yang ada. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah. Barakallahu fiikum ya Ustazana. Pertanyaan terakhir pada Al-Akh Alga Febrianto tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal. Di sini saya mau menyampaikan pertama, Ustaz dapat salam dari Abi Ana. Alaika wa alaihi Karena salam. waktu Ustaz di Malang, Abi Ana keadaannya kan masih sibuk kerja di Pemda, jadi nggak bisa ikut apa itu kayak
sholat Jumat sama Ustadz, terus kajian sama Ustadz. Masya Gitu. Allah. Jadi makanya saya dititipi salam untuk Ustadz. Waalaikumsalam. Salam balik buat ayahnya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke Ustadz, di sini saya mau bertanya Ustadz, saya di kampung ini kan mengalami kayak ya pengucilan lah. Nah, Pengucilannya itu kayak dulu almarhum ibu saya nggak ada, saya sering ya giat gitu. Tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 sampai 1000. Terus semenjak saya berhijrah, ikut kajiannya Ustadz, itu saya kayak udahlah nggak usah tahlilan selamatan udah nggak saya ikuti. Terus ya selama 5 bulan ini tuh sama Bu LT saya kayak dikucilkan, kamu itu kok nggak pernah ikut tahlilan selamatan, ndak eling ibumu mbiyen di tahlili kaya ngono sing wong sak RT to kabeh lho. Saya mikir Masya Allah. ya itu kan dulu kan, sekarang saya sudah berubah. Terus saya sekarang kayak mau ngurus untuk menikah itu kayak dipersulit gitu, Ustaz, sama Ibu LT sendiri. Ini untuk menyikapinya bagaimana, saya sudah menjelaskan ya, saya mohon maaf Bu LT, kula niki pun berhijrah mboten ngikuti acara niku-niku, udah nggak ikuti acara kayak gitu. Jadi ya saya juga menghargai jenengan punya acara, makanya saya nggak ikut ya karena ilmu saya seperti itu. Saya menjelaskannya seperti itu. Apakah seperti itu udah benar atau masih salah Ustadz? Masya Allah, Masya Allah. Soalnya ini kemarin juga tadi malam itu di kampung saya ada 2 orang yang meninggal, pagi sama malam. Lah yang pagi itu sudah dikuburkan, lah yang malam itu dikuburkan itu orang-orang bingung. Oh iki dikuburno sih apa tahlil sih iki? Oh tahlil sih. Saya mikir astagfirullahaladzim kok seperti ini. Jadi itu lebih baiknya seperti gimana Ustaz? Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah. Ya jemaah, tarkul ada adawah. Jadi meninggalkan sebuah tradisi yang biasa dilakukan di masyarakat biasanya akan menimbulkan kebencian. Orang-orang akan gak suka sama kita ya. Jadi kita bisa melihat perbedaan ya. Orang yang memakmurkan masjid, sholat di masjid berjamaah, dengan orang yang mungkin tadi ikut acara-acara seperti itu, mereka menganggap orang yang sholat di masjid ini biasa aja. Tapi kalau orang nggak sholat berjamaah di masjid, orang nggak sholat berjamaah di masjid, sama warga itu dianggap biasa. Tapi orang tidak ikut acara tahlilan umpamanya, itu dipandang sinis sekali sama warga. Kok bisa seperti itu? Padahal Nabi SAW ingin membakar rumahnya orang-orang yang nggak sholat berjamaah di masjid. Gitu. Nabi ingin membakar rumah mereka. Ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Yang kalau orang nggak sholat, Nabi itu sampai mengatakan, kalau sholat yang paling berat buat orang munafik, itu sholat isya dan sholat subuh. Tuh. Berjamaah di masjid itu berat sekali buat orang-orang munafik. Seharusnya yang menjadi, ini kita bicara sunnah Nabi SAW ya, yang menjadi standar orang itu bermasyarakat dan tidak bermasyarakat adalah masjid. Bukan acara yang diadakan oleh masyarakat. Tapi rumah Allah lah yang seharusnya dijadikan standarisasi orang itu bermasyarakat atau tidak. Kenapa? Karena inilah syiar Islam. Bukankah di situ ada panggilan hayya 'alas shalah? Bukankah masjid itu rumahnya orang beriman? Tapi kadang-kadang tadi masyarakat belum paham, belum mengerti bagaimana kita menyikapinya. Nasihat ana yang pertama, kita sebagai seorang muslim hendaklah menjalankan yang disunnahkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada jenazah, apa yang harus kita lakukan? Kita takziah, kita ngurusin jenazahnya, kita mensolatin, kita ikut menguburkan, kita mendoakan. Tapi kalau sudah urusan dengan acara yang tidak diajarkan Nabi SAW dan Nabi juga tidak menganjurkannya, maka kita minta maaf. Sehingga buat akh yang bertanya bagaimana dia selalu hadir yang dianjurkan. Contohnya anjuran Nabi SAW adalah membuatkan makanan buat yang meninggal dunia. Maka kita perlu berbagi makanan dengan orang yang meninggal dunia. Kalau dia nggak masak, kita yang masakin. Kalau dia masak, ya kita kirim makanan sama dia umpamanya. Jadi yang sunnah tetap dijalanin.
Dan kita tetap berusaha untuk menghargai tetangga kita, berbuat baik kepada tetangga kita punya kelebihan rizki berbagi dengan mereka, sehingga orang-orang itu tahu fulan ini memang gak ikut acara, tapi fulan tetap baik sama masyarakat. Dan semoga nanti yang menjadi standar, kembali kepada standar yang dilakukan Nabi SAW, yang menjadi standarisasi orang itu bergaul dengan masyarakat, orang itu baik atau tidak, munafik atau tidak, tuh sholat berjamaah di masjid. Dan sabar buat orang, yang bertanya tadi, dia perlu bersabar dan terus belajar ya, tetap menjaga akhlak dan perilakunya, ya jalan menuju surga itu terjal. Apalagi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi kuis. Anda kembalikan ke Ustadz Mayogi. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz Ana. Baik, kita masuk ke sesi kuis atau pembagian hadiah, di mana Ustadz akan mengajukan 3 pertanyaan seperti yang telah Anda sampaikan di mukadimah, dan untuk siapa saja yang ingin menjawab 3 pertanyaan tersebut, kami mohon untuk present terlebih dahulu untuk kami panggil pesertanya. Kemudian sebelum sesi ini dimulai, Ana mohon pada semua partisipan yang masih raise hand untuk melawarkan handnya dulu. Ya, tafadhal ya Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama adalah, apa arti ihsan secara bahasa? Pada Al-Akhleo Abu Sajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan adalah penggabungan antara iman dan Islam, dan ini adalah tingkat tertinggi dari Muslim, Ustaz. Oh, tunggu dulu. Pertanyaannya secara bahasa, artinya ihsan secara bahasa. Apa sih ihsan bahasa Arab? Ihsan ini artinya apa? Bahasa Indonesianya ihsan itu. Wallahu a'lam. Baik, kalau tadi disebutkan ihsan adalah penggabungan. Jadi ada yang kurang. Dari jawaban ahli itu, pertanyaan adalah secara bahasa. Masa nggak tahu loh? Dari tadi masa nggak nyatet tuh artinya ihsan? Selanjutnya mungkin Bu Nunung. Bu Nunung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ihsan itu mungkin artinya berbuat baik ya Ustaz. Nah, berbuat baik, menyempurnakan sesuatu ya. Artinya melakukan sesuatu yang iman dan Islam. Nah, baik. Jadi artinya ihsan itu berbuat baik. Berbuat baik, yaitu berbuat sesuatu yang sempurna. Mungkin al-itqan. Jadi mengerjakan sesuatu dengan sempurna gitu loh, dengan baik. Maka kalau tadi dikatakan oleh Akhlio berkaitan dengan Islam dan iman, betul bagaimana kita menyempurnakan keislaman kita, menyempurnakan keimanan kita. Itu berbuat yang terbaik. Baik, pertanyaan yang kedua, bicara ihsan, kepada siapa kita berbuat ihsan dan dengan apa kita berbuat ihsan? Bu Jami tafadhal. Iya. Nah, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini tentang maaf ya di luar tema ya, nggak apa-apa ya Pak. Tentang Afwan Bu, ini kita sudah di sesi kuis. Jadi di sesi kuis ini Bu, kita sedang. Masya Allah. Ini iya kebetulan nih. Jadi ini ustadznya yang tanya sekarang, bukan jamaahnya yang tanya. Masya Allah, maaf ini tadi. Insya Allah nanti lain waktu Ibu. Lagi ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya Sri Meilani. Assalamualaikum Ustaz Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Bismillah. Ihsan kepada seluruh makhluk Allah, kepada makhluk sesama makhluk Allah, dan ihsan kepada Allah Azza wa Jalla. Ihsan kepada Allah artinya dalam beribadah, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Siap. Itu beribadah, merasa dia seakan-akan melihat Allah atau diawasin Allah Azza wa Jalla. Taib. Jadi ihsan, ingat, ihsan itu berbuat baik kepada makhluk Allah dan berbuat baik dalam beribadah kepada Allah. Taib. Dengan apa kita berbuat baik kepada makhluk Allah Azza wa Jalla? Mungkin ini pertanyaan yang selanjutnya aja. Pertanyaan yang ketiga. Dengan apa kita berbuat baik kepada makhluk Allah Azza wa Jalla? Al-Akhtarsono Arif Priyatno. Akhtarsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya pakai nama suami saya. Siap. Naam, tafadhali. Mohon izin jawab, Ustaz. Siap. Berbuat baik kepada makhluk kita berbuat baik kepada makhluk Allah itu dengan cara mengasihi, tidak berbuat menganiaya mereka. Misalnya seandainya pun kita tidak suka, misalnya ada hewan yang bisa dibunuh, tapi kita juga membunuhnya harus secara baik. Masya Allah. Siap, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, betul jawabannya. Mungkin lebih detailnya, berbuat baik kepada makhluk itu bisa dengan harta kita, bisa dengan kedudukan kita, bisa dengan fisik kita, bisa dengan energi kita ya. Jadi kita berusaha untuk berbuat baik dengan semampu kita kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum, itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Ustaz Mayogi. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan dan ilmu yang telah disampaikan dan jawaban yang telah dipaparkan untuk para penanya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan ilmu yang telah Ustaz sampaikan pada kita dan menambah semangat kita untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian kami sampaikan syukran wa barakallahu fikum pada tim SRB yang telah meluangkan waktunya untuk kami, untuk alhamdulillah untuk kajian pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Kemudian kami mohon maaf pada semua partisipan Zoom, baik ikhwan ataupun akhwat yang tidak kami sampaikan pertanyaannya karena singkatnya waktu yang kami miliki dan pertanyaan yang masuk pada kami sangatlah banyak. Kemudian yang kami infokan pada pemenang kuis hari ini untuk menghubungi kontak person yang tertera pada poster kajian hari ini. Barakallahu fikum ajma'in. Mungkin sekian kajian yang dapat disiarkan. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Ana sebagai host mengundurkan diri. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.